warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8. Saya Fitria Dwi Suara, NIM 204230100. Dan saya Trina Hasana, NIM 204230119. Kami dari program studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi. Video kali ini yaitu membuat video pembelajaran untuk memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah Akidah Akhlak dengan materi akhlak tercela. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semua. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Baik anak-anak semua, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, kita ada baiknya untuk berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sahli sadari wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Baik, sebelum kita memulai pelajaran, agar kita tambah semangat dalam belajar, Ibu punya satu buah lagu, yaitu judulnya Tepuk Al-Quran. Oke, bisa diikuti. 1, 2, 3. Al-Quran adalah kitab Allah, diturunkan pada Rasulullah. 114 itu jumlah suratnya, membacanya dapat pahala, menghafalnya sungguh asyiknya. Siapa yang ingin masuk surga? Saya. Siapa yang ingin masuk surga? Saya. Amin. Allahu Akbar. Nah, kalau sudah semangat, hari ini kita akan belajar akidah akhlak mengenai akhlak tercela. Minggu kemarin kita sudah belajar tentang akhlak terpuji dengan Ibu Zila dan Ibu Tika. Kali ini kita akan belajar tentang akhlak tercela. Nah, yang pertama nanti akan disampaikan oleh Ibu, dan yang kedua nanti akan disampaikan oleh Ibu Fitria. Oke? Anak-anak, materi yang pertama akan disampaikan oleh Ibu Nur. Anak-anak ibu, kita hari ini akan mempelajari materi tentang akhlak tercela. Nah, untuk itu sudah ada yang tahu apa itu pengertian akhlak? Jadi, akhlak adalah sikap atau perilaku yang dibuat oleh manusia. Dan akhlak itu terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu ada akhlak terpuji, dan yang kedua yaitu akhlak tercela. Selanjutnya, untuk pengertian akhlak tercela, jadi akhlak tercela adalah perbuatan atau perilaku yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan segala sifat yang bertentangan dengan akhlak terpuji. Kemudian, bagaimana atau seperti apa saja bentuk-bentuk dari akhlak tercela? Nah, kali ini kita akan membahas beberapa bentuk atau contoh dari akhlak tercela. Oke, contoh yang pertama yaitu ada egois. Egois itu apa? Egois adalah sifat seseorang yang hanya mementingkan diri sendiri. Jadi dia tidak akan atau tidak mau untuk membantu temannya. Jadi dia hanya mementingkan dirinya sendiri. Contoh sikap egois itu seperti apa? Contohnya tidak peduli dengan orang lain, tidak suka menolong orang lain, dan maunya menang sendiri, tidak mau mengalah. Itu merupakan beberapa contoh dari sikap egois. Akibat orang yang egois yaitu akan dibenci oleh orang lain sehingga tidak memiliki banyak teman. Jadi, anak-anak ibu di sini, ibu harap tidak memiliki sifat egois, karena itu merupakan termasuk dari akhlak tercela. Selanjutnya kita masuk yang kedua, yaitu ada berkata kasar.
Apa itu berkata kasar? Berkata kasar adalah orang yang mengucapkan kata-kata kotor dan kata-kata mencela atau buruk kepada orang lain. Jadi dia suka berkata kotor atau berkata yang buruk kepada temannya. Contohnya yaitu menyebutkan orang dengan nama hewan. Kemudian ada mencela dan menghina teman. Ada selanjutnya yaitu ada mengejek teman, bahkan menggunakan nada suara yang kasar saat berbicara pada teman. Itu merupakan beberapa contoh dari akhlak tercela berkata kasar. Jadi kita tidak boleh berkata kasar kepada orang lain ataupun teman karena termasuk akhlak tercela. Selanjutnya akhlak tercela yang ketiga itu ada bohong. Bohong adalah tindakan menyampaikan sesuatu yang tidak sesuai dengan kenyataan atau kebenaran. Dan contoh bohong itu seperti apa? Yaitu mengaku sudah mengerjakan PR padahal belum. Itu contoh dari bohong. Dia sudah tidak mengaku kalau tidak mengerjakan PR. Kemudian menyalahkan teman untuk kesalahan sendiri dan mengarang cerita agar terlihat hebat. Itu merupakan contoh dari akhlak tercela yaitu bohong. Jika kita sering bohong, kita pastinya tidak akan dipercaya oleh orang lain lagi. Kemudian akhlak tercela yang keempat yaitu ada iri dengki. Iri dengki adalah perasaan tidak senang atau kurang suka ketika melihat keberhasilan atau kebahagiaan orang lain. Bentuk contoh dari iri dengki itu seperti apa? Yang pertama yaitu ada menjauhi teman yang dianggap lebih pintar. Jadi dia tidak suka berteman dengan orang yang lebih pintar dari dia. Jadi dia memilih untuk menjauhi. Kemudian tidak ikut senang saat teman mendapatkan hadiah. Kemudian ada meremehkan prestasi orang lain. Itu merupakan bentuk dari contoh bentuk dari iri dengki. Yang terakhir itu contohnya tidak suka melihat teman dipuji. Nah, dia merasa tidak senang untuk melihat keberhasilan atau kebahagiaan orang lain. Itu termasuk sifat akhlak tercela iri dengki. Baik, selanjutnya contoh sikap dari akhlak tercela yang kelima yaitu ada riya. Riya adalah sikap pamer atau menunjukkan sesuatu dengan tujuan mendapatkan pujian. Contoh riya itu seperti apa? Yang pertama yaitu ada memamerkan nilai bagus untuk mendapatkan pujian. Kemudian ada menunjukkan barang bagus secara berlebihan. Kemudian yang ketiga ada berbuat baik hanya agar dipuji. Jadi dia hanya melakukan sesuatu atau menunjukkan sesuatu hanya agar mendapatkan pujian, tidak dengan keikhlasan hati. Baik anak-anak, itu adalah beberapa pengertian dari contoh dari akhlak tercela. Maka materi selanjutnya akan disampaikan oleh Ibu Fitriah. Nah, selanjutnya di sini Ibu akan menjelaskan tentang hikmah atau bagaimana caranya kita bisa terhindar dari akhlak tercela tadi. Nah, yang pertama itu ada sifat egois. Cara yang kita bisa lakukan untuk terhindar dari sifat egois itu yaitu dengan cara pengendalian diri. Maksudnya dengan kita bisa mengontrol diri kita sendiri, mengendalikan emosi kita sendiri atau rasa ingin menang sendiri, keras kepala tadi. Agar kita tidak mempunyai atau memiliki sifat egoisnya. Contohnya, anak-anak ibu tidak mau menolong teman-teman yang dalam kesulitan. Lalu, sifat yang kedua adalah berkata kasar. Nah, untuk sifat yang kedua ini, kita bisa menghindarinya dengan cara mengganti perkataan kita yang kasar tadi dengan perkataan-perkataan yang baik. Contohnya, ketika kita ingin meminta tolong kepada teman kita, dengan pengucapan atau kata-kata, "Dina, saya minta tolong ambilkan pena itu." Lalu setelah itu Dina mengucapkan terima kasih kepada teman tadi yang sudah menolongnya. Nah, yang ketiga itu ada sifat bohong. Tadi sifat bohong itu apa? Tidak berkata jujur.
Nah, sifat ini bisa kita hindari dengan cara membiasakan diri kita untuk selalu berkata jujur, sesuai dengan kenyataan dan tidak berkata dusta atau bohong tadi. Contohnya, anak ibu Dina ditanya oleh teman sekolah, apakah kemarin ada tugas? Lalu Dina menjawab, tidak ada, padahal ada. Nah, itu Dina sudah memberikan contoh perilaku berbohong. Nah, selanjutnya yang keempat ada sifat iri dengki. Bagaimana sih caranya kita bisa menghindari dari sifat ini? Kita bisa menghindarinya dengan rasa bersyukur kita terhadap apa yang kita miliki. Ketika teman kita mempunyai lebih dari kita harus bisa mengucapkan rasa syukur atas apa yang telah kita punya. Contohnya, ketika tetangga kita membeli mobil baru, kita turut bahagia atas pencapaiannya yang mereka sudah bisa beli, dan kita tidak boleh mempunyai sifat iri, kok mereka bisa membeli itu gitu kan. Dan kita harus bersyukur dengan rasa apa yang kita sudah punya. Lalu yang kelima yaitu sifat riya. Menghindarinya itu dengan cara kita tidak pamer kepada orang lain dengan cara meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya, saat kita bertemu dengan orang susah di pinggir jalan, lalu kita mempunyai niat baik untuk memberikan makanan kepada orang itu agar mereka bisa makan. Tetapi pada saat kita ingin memberikannya, kita berfoto atau selfie, lalu setelah itu kita mengunggahnya di media sosial yang kita punya. Nah, itu sudah termasuk sifat riya, padahal niat kita di awal tadi sudah baik dan bagus untuk memberikan makanan itu, tapi karena sifat riya tadi kita mengunggahnya ke media sosial dan orang lain pun tahu. Nah, jadi anak-anak ibu, tadi itulah beberapa cara agar kita terhindar dari sifat-sifat akhlak tercela. Sekian video pembelajaran yang dapat kami buat. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.